Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa kampus UBSI Cengkareng. Di sini kami ingin membuat web server menggunakan Linux Ubuntu di virtual machine. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Kamil dengan NIM 1724049. Nama saya Wijaypal Mandudi dengan NIM 172400524. Nama saya Frans Delon Simbolon dengan NIM 1724047. Nama saya Justin Wijaya dengan NIM 172400167. Oke, saya Wijaypal Mandudi. Kali ini saya akan melakukan proses instalasi Ubuntu Lab Server di VirtualBox Manager. Pertama, kita perlu menginstal Ubuntunya ini ya. Kita install ini. Jika sudah selesai, maka akan seperti ini tampilannya. Nah, kita VM name-nya bebas, nama apa saja. ISO image-nya kalian pilih yang ini nih, yang tadi sudah di-download. Dan habis itu melakukan setup yang lain. Seperti username, kalian bebas, DDJK, dan passwordnya juga bebas. Yang penting ingat aja. Nah, setelah itu ini setup seperti yang lainnya ya. Nggak usah diubah-ubah juga nggak apa-apa. Kita finish. Nah, habis finish kita nunggu prosesnya berjalan. Nah, ini tampilan ketika sudah selesai memasang Ubuntu Lab Server ya. Nanti akan ada tampilan lainnya. Kita tunggu dulu. Sedang proses instalasi. Kita tunggu lumayan lama, nggak sebentar. Oke, setelah melakukan proses instalasi, nanti ada tampilan seperti ini ya. Kalian tinggal melakukan login saja, seperti yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Nah, setelah sudah login, tinggal mengetik sudo apt get update. Nah, setelah ini penjelasan sudo apt get update itu memperbarui daftar paket dari repositori agar Anda mendapatkan versi terbaru. Selanjutnya kita melakukan sudo apt get install apache 2. Nah, ini tampilan install sudo apache 2 ya. Nah, penjelasan untuk sudo get install apache 2 itu mengunduh dan menginstal layanan web server Apache. Selepas melakukan sudo get install Apache 2, selanjutnya kita melakukan ngecek sistemnya ya. Sudo systemctl status Apache 2. Nah, ini artinya sudah aktif ya sudo systemctl Apache 2-nya. Yang sudo systemctl Apache 2 itu memastikan layanan Apache sudah berjalan atau running. Nah, selanjutnya kita mengecek IP-nya ya. Kita cek IP dengan komen IP A. Nah, IP A
Ini IP-nya masih 10.0.2.15 karena ini masih menggunakan adapter NAT. Jadi nanti kita akan ganti menjadi adapter Bright. Oke. Nah, kita setting dulu di bagian USB, di bagian network setting. Nah, ini kita ubah menjadi bridge adapter. Selepas itu kita oke lagi. Nah, habis itu kita cek lagi IP-nya. Nah, ini IP-nya ada ya, 10.129.90.70. Selepas kita mendapatkan IP-nya, kita cek di browser ya. Kita cek di Chrome dengan mengecek IP yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 10.90 S29. Nah, kalau udah begini artinya kita IP-nya berhasil lah. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan cd var.www slash var slash www. Setelah itu kita ketik ls. Nah, penjelasannya untuk dari var dan www ls apa ya, kita untuk membuka file saja ya sebenarnya ls. Nah, selepas itu kita sudo mkdir terus nama yang web yang tadi kita buat sebelumnya. ddjk.com. ls. Udah. Nah, selepas itu kita sudo nano. Oh ya, kita melakukan cd kali ini ya, jadi jk.com. Nah, selepas sudah masuk dari jk.com, kita ls lagi. Kita melakukan komen sudo nano index.html. Nah, ini udah masuk dalam file yang tadi ya. Kita melakukan komen ini web serverku. Nah, setelah itu kita simpan Ctrl X ya. Habis itu kita Ctrl X, Ctrl Y, kita pencet Y. Habis itu kita enter. Nah, Sekarang kita masuk ke konfigurasi virtual host domain. Caranya dengan cd spasi slash etc slash apache 2 slash page script available
slash dan enter. Habis itu kita ke ls. Habis itu kita ke ls dan enter. Habis itu ke sudo nano sudo cp 000 step default .config .conf spasi ddjk .com.conf. Kita enter. Kita ke sudo nano ddjk.com. Nah, kita sudah berhasil. Jadi di sini virtual host memungkinkan satu server menjalankan banyak nama, domain yang berbeda. Sudo cp 000 default.com harus ddjk.com menyalin template konfigurasi bawaan Apache untuk dijadikan konfigurasi baru lagi domain ddjk.com. Oke, di sini kita akan ubah webmaster ini jadi webmaster @ddjk.com. Nah, yang bawahnya juga di sini kita tambahkan server name ddjk.com. Nah, habis itu kita tambahkan lagi server alias. Server alias www.ddjk.com. Nah, ini HTML-nya kita ganti jadi ddjk.com. Nah, sekarang kita simpan dengan Ctrl X dan Ctrl U. Nah, di sini sudah kesimpan. Baik, saya Justin Wijaya akan melanjutkan. Jadi kita akan mengetik sudo a2 nsite ddjk.com.conf. Enter. Lalu kita lanjutkan sudo a2 decide triple of null lib default.conf.
enter. Terus kita lanjutkan sudo system ctl reload apache 2. Nah, tadi ada typo di spasi, sekarang sudah bisa. Lalu setelah kita memasukkan sudo sistem CTL, setelah itu kita memasukkan data IP net kita. Sebelum kita memasukkan, kita membuka file host kita. Kita run notepad kita sebagai administrator terlebih dahulu, baru kita memasukkan hostnya. Nah, di sini kita memasukkan IP kita yaitu 10.129.90.70. Setelah kita menulis seperti ini, jangan lupa untuk kita save terlebih dahulu, baru kita lanjutkan lagi. Terus setelah kita sudah save, kita lanjutkan untuk menginstal SSL kita. Kita menulis sudo apt install open SSL. Nah, setelah sudah done, kita masukkan lagi sudo a2 nmod SSL. Nah, sudah terlihat itu sudah ke enabling atau enable. Lalu jangan lupa untuk kita restart lagi apache 2-nya dengan cara sudo system ctl restart apache 2. Nah, sudah restart lagi. Baru kita masukkan sudo open SSL rec minx 509 strip node strip days 365 strip new key rsa titik 2 2048 strip key out slash atc slash ssl slash private slash ddjk.com dot key strip out slash etc, kita ulangi lagi slash ssl slash search dot slash ddjk.com dot clt. Nah, setelah kita sudah terlihat ditampilkan seperti ini, kita lanjutkan dengan cara memasukkan country ID kita. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan wilayah kita, kampus kita, dan negara kita.
Kita masukkan email addressnya di djk/email.com. Oke, selanjutnya saya akan ambil alih. Saya Ibrahim Kamil. Di sini setelah melakukan instalasi SSL, kita akan mengkonfigurasi sedikit di itu apanya tuh di sertifikatnya dengan sintaks. Sini udah masuk ke ini ke Apache 2-nya. Kita ls dulu, kita masuk ke sudo cp default ssl config ke lalu ddjk.com ssl.config. Oke, lalu kita masuk ke ddjk nya com ssl.config. Oke, di sini kita ada sedikit mengganti beberapa seperti di sini. Kita samakan ke virtual host port 80. Ini juga. Oke, lalu di bagian sertifikatnya diganti jadi com .cpt ya. Sininya juga nih jika.com.k ya. Lalu kita simpan. Oke, lalu kita sudo a2 insight.com ssl.conf. Oke, di sini sudah di enable. Lalu kita site import ssl.config ya. Oke, lalu kita reload. Oke, kita akan mencoba melihat kembali web servernya. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu untuk sertifikatnya sendiri harus masuk ke https Oke, ini advance lalu proceed. Oke, di sini not secure, kita klik sertifikat detail. Di sini sudah ada ya detail sertifikatnya yang tadi kita ketik. Lalu kita karena keperluan tugas saya harus mendownload menginstal package dari database yaitu PHP dan MariaDB. Kita dengan cara balik ke sini sudo apt install php lib apache 2 mod lalu php.mysql. Sorry, typo ya. Oke, tadi saya sudah install PHP dan untuk mengeceknya kita bisa melakukan perintah ulang sudo apt install php lib apache 2 mod php mysql. Nah, karena tadi sudah diinstal, di sini tertulis done atau sudah selesai. Oke, mungkin sekian untuk proses pembuatan live server menggunakan Ubuntu di virtual machine Oracle VirtualBox. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.